kembali lagi bersama saya Astija Fadila di Learning Journal ke-8 dengan NIM 221340004. Seperti biasa, di sini saya akan mereview kembali pertemuan mata kuliah kelas Public Speaking di minggu kemarin. Kebetulan minggu kemarin Pak Adinya tidak bisa membersamai kami di kelas, maka dari itu tidak ada yang maju ya guys, mahasiswa-mahasiswinya tidak ada yang maju menjadi public speaker. Dan minggu kemarin kita membahas mengenai presentasi. Mungkin kalau misalkan saya bilang presentasi, teman-teman udah pada tahu kalau misalkan presentasi itu apa, karena sejujurnya presentasi itu adalah makanan kita sehari-hari di kelas. Betul. Nah, saya jelasin sedikit mengenai presentasi. Kalau misalkan presentasi itu merupakan suatu kegiatan menyampaikan informasi, ide, gagasan kepada audiens dengan tujuan tertentu. Terus gimana kita bisa berbicara di depan audiens dengan lancar? Yang pertama, kita harus tahu dulu topik atau materi atau informasi atau ide atau gagasan yang mau kita bilang ke audiens. Yang kedua, kita harus tahu tujuan kita untuk presentasi itu apa. Apakah memberi informasi doang ataukah mempengaruhi audiens yang dengan baik atau untuk mendidik segala macam. Terus yang ketiga, kita harus tahu halayak audiensnya itu seperti apa. Kita harus mengetahui karakteristik audiens, pendidikan, budaya, status sosial dan ekonominya. Terus ketika kita berbicara di depan untuk presentasi, kita harus melihat komunikasi kita, pesan kita yang kita sampaikan ke audiens. Jangan monoton, harus informasinya harus jelas, harus akurat, terus harus singkat, jangan terlalu bertele-tele, karena kalau misalnya bertele-tele nanti audiensnya bosen. Terus hilangkan hambatan, baik berasal dari kesalahan teknis maupun presenter sendiri, kayak emosi, terlalu banyak informasi, kesalahan memilih cara berkomunikasi. Pokoknya ketika kita presentasi itu kita harus semaksimal mungkin menjadi yang terbaik. Jangan, kalau misalkan kita udah tahu ini tuh ada gangguan teknis, kita jangan memperlihatkan kalau misalkan ini tuh ada kendala gitu. Pokoknya sebisa mungkin kita harus mengendalikan presentasi kita di depan itu menjadi baik di depan audiens. Terus target komunikasi audio visual agar halayak mengerti dan tujuan. Selain audio visual itu bisa dimengerti sama halayak atau audiens, audio visual juga membantu kita supaya audiens tidak bosan. Terus keterbatasan media, apa yang dapat digunakan sesuai dengan media yang sesuai atau ada audio visual, memanfaatkan sebaik-baiknya, kayak gitulah intinya. Nah, ada jenis pembicaraan publik. Yang pertama itu impromptu atau dadakan. Yang kedua itu terencana atau presentasi. Kalau presentasi kita harus menyiapkan bahan dulu ya, karena kan kita kan presentasi itu kan menyampaikan suatu informasi dengan suatu tujuan kepada audiens. Jadi kalau misalkan kita nggak merencanakan dulu materinya, tujuannya segala macam, nanti kita bakal terlihat gugup atau bakal terlihat seperti pembohong nanti di depan audiens, karena kan kita nanti ngobrol atau banyak bicara di depan audiens gitu. Terus ada moderator, ada pidato, ada MC, ada berbicara dalam wawancara dan lain-lain. Terus pembicaraan impromptu itu ada dadakan tanpa persiapan. Menghadapinya tuh kayak kita lebih nekat berbicara. Nah, kalau misalkan presentasi itu adalah pembicaraan terencana yang merupakan pembicaraan sudah ada jadwal, baik waktu, tempat, audiens atau topik. Kayak misalkan kita presentasi di depan kelas aja itu udah terencana kan, misalkan kita kelompok 1, berarti dari sekarang harus dipersiapkan supaya nanti ketika kita maju untuk kelompok 1 itu kita sudah siap gitu.
Terus dengan menggunakan alat bantu presentasi kayak PPT, itu tuh PPT tuh penting banget supaya tidak bosan. Terus perencanaan dan persiapan yang baik serta penyampaian yang menarik akan mendukung kesuksesan presentasi. Terus ada moderator. Moderator itu merupakan orang yang mengarahkan acara, kayak membuka, mengatur waktu, menentukan acara, terus kayak siapa yang akan berbicara, mengarahkan pembicaraan, dan menutup acara. Terus mesti mampu mencairkan kebekuan suasana. Itu tuh tugas moderator. Sebenarnya sulit ya untuk mencairkan suasana, tapi kalau misalkan kita belajar dan terbiasa, pasti itu akan mudah. Terus setelah itu mencapai tujuan acara, mengendalikan suasana, terus mesti paham akan materi yang disampaikan oleh moderator. Terus ada pidato. Ada beberapa jenis pidato. Yang pertama, pemaparan informasi, pengarahan dan pemotivasian pidato untuk memotivasi. Terus ada serah terima dan menerima dan memberikan tos. Terus ada berbicara dalam wawancara. Yang pertama, interview atau pewawancara, kayak netral, tidak bertele-tele dalam bertanya, tidak memojokkan narasumber. Terus ada interview atau yang diwawancara, kayak seorang interview itu ketika ditanya harus memiliki jawaban fokus sehingga memberikan kejelasan bagi interviewer dan audiens gitu. Terus ada presentasi lagi, yaitu membicarakan, menghadirkan, mengusulkan, membahas, menerangkan, dan mempraktekkan astagfirullahaladzim, mempraktekkan. Terus pelaku dari presentasi ini siapa? Yaitu presentator ataupun presenter. Terus ada resep sukses presentasi. Yang pertama itu riset. Yang kedua itu latihan penampilan. Latihan itu penting banget guys. Setidaknya dengan kita latihan, walaupun nanti di depan audiens kita gugup, tapi setidaknya kita tuh ada bahan untuk berbicara karena kita udah latihan sebelumnya, walaupun kita gugup. Dan gugup itu adalah hal yang normal. Tapi kalau misalkan kita tidak latihan, kita gugup kayak apa ya yang harus kita omongin, itu tuh bakal susah banget. Pokoknya latihan itu penting. Terus yang ketiga, tidak tegang, relax. Kalau misalkan kita lagi gugup banget di depan orang, kita harus relax dulu, merilekskan diri sendiri, karena yang bisa merilekskan diri sendiri kita sendiri, karena orang-orang lain, audiens nggak akan tahu kalau misalkan kita tuh lagi tegang. Jadi kita harus relax. Terus ciri-ciri presentasi. Yang pertama itu biasanya bersifat formal, terus matang dan terencana. Terus ditentukan tempat, waktu, dan materi. Terus ada alat bantu dan alat penjaga. Terus dibantu oleh moderator, dibantu nutulis atau nutulensi. Terus ada pihak lain sebagai audiens. Terus ada sesi tanya jawab juga. Tujuan dan target presentator. Yang pertama adalah kesuksesan membawa presentasi, tentu. Terus yang kedua ada kesuksesan mempengaruhi audiens. Terus ada juga jenis dan metode presentasi. Yang pertama ada gaya kuliah, presenter menjadi pusat perhatian. Terus ada simulasi, ada diskusi panel, berbicara, beberapa pembicara, dan fasilitator. Itu nggak usah deh kayaknya. Nah, terus kita udah bahas nih tentang presentasi. Terus tujuan presentasi apa? Tujuan presentasi itu adalah bahwa masing-masing peserta harus dihormati dan dihargai, bahwa Anda memberikan tambahan pengetahuan untuk mereka, bahwa Anda bermaksud ingin membantu memajukan mereka atau organisasi mereka, seperti itu. Terus apa ya hambatan personal atau mitos umum terhadap presentasi publik? Yang pertama, nggak siap, takut. Yang kedua, takut salah. Yang ketiga, berpikir negatif tentang audiens. Karena kan yaudah. Yang keempat, takut tidak bisa memenuhi ekspektasi audiens. Terus demam panggung. Ada demam panggung. Demam panggung itu wajar banget ya, Bes. Sekalipun motivator terkenal Indonesia pun pasti bisa mengalami rasa gugup gitu. Nah, perasaan gugup luar biasa menyebabkan nafas pendek, ketegangan fisik, mules, kerongkongan berkontraksi dan mengecil, tangan dan lutut
dan suara yang keluar terdengar gemetar. Akibatnya perubahan kunci nada, kehabisan nafas, kehilangan suara. Itu tuh makanya kalau misalkan demam panggung harus diatasi dengan segera. Demam panggung itu terjadi karena kurang pengalaman dan persiapan, Besti. Bisa diatasi dengan sering latihan and lips announcing, menyiapkan materi secara matang. Terus demam panggung ini bisa terjadi karena adanya rasa takut gagal, konsentrasi pada pesan yang akan disampaikan. Ya, betul. Terus apa lagi? Nah, terus mengatasi demam panggung itu yang pertama ada dengan mempersiapkan diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Latihan, Besti, latihan. Yang kedua, berlatihlah presentasi di depan kaca atau webcam atau handycam. Terus yang ketiga, jika tak sanggup menatap mata audiens, maka tataplah jidatnya. Nih, jidatnya, jangan matanya. Kalau misalnya nanti matanya bikin kalian gugup atau salting, kalian bisa ke jidatnya, Besti. Terus atur nafas Anda, berhitung 1-10 berulang-ulang. Terus berdoa, terus baca mantra kayak aku bisa, aku di presentasi ini aku bisa, aku berhasil, aku pasti berhasil, aku pasti bisa. Kita pokoknya harus positif vibes. Dan kita harus menekankan pada diri sendiri kalau misalkan demam panggung itu wajar, rasa takut itu wajar, manusiawi. Biarkan rasa takut itu ada, tapi jangan sampai itu menghalangi kalian untuk presentasi ya, Besti. Terus musuh utama yang perlu dikalahkan terkait dengan rasa takut adalah diri sendiri. Oke, sudah. Terima kasih, guys. Mungkin itu sekian yang sudah saya sampaikan mengenai pertemuan minggu lalu. Sebenarnya ada tugas juga, kayak kita tuh memberikan pendapat gitu. Terus ada juga membuat cerpen. Kebetulan saya bikin sendiri cerpennya mengenai si Gelis Eneng Bandung. Kalian bisa baca nanti di Google Drive. Oke, guys, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.